Hati-hati, hati-hati. Kata-kata nih hati-hati. Aneh mah udah ngerti jalan ini, keribat tuh mah cuma ini aja cari temen gitu ya. Gitu ya? Begitu. Aneh mah udah usul, gitu ya. Antum begitu? Ketemu Bu Asmi, belum, Bu Asmi mah si bocah. Apalagi Aldomi orang terhijab sama doktornya ya. Apalagi sih itu tuh yang baru nikah tuh ya. Saat itu. Apalagi Bu Yunal tuh ahli kitab, terhijab semua itu. Udah banyak yang sampai ke telinga ini ngomong begitu, ya. Aneh kasih tahu antum. Allah itu punya sifat, sifatnya al-ilmu. Maka beliau bernama al-alim. Maka bagi ulama aqrabut turuq ilaihi al-ilm. Bagi ulama jalan pintas menujunya adalah ilmu itu sendiri, karena ilmu itu adalah sifatnya. Jadi ulama itu kalau ilmunya tidak membuat sombong, dia langsung jadi wali. Tapi kalau ilmunya membuat dia sombong, dia jadi wali syaitan. Nauzubillah min dzalik, ya. كمثل الحجر المرفوع إلى نحو السماء تراه يرتفع ما دامت القوة الرافعة تمده وتصاحبه ومتى فترت عليه القوة الرافعة انحط إلى الأرض والقوة هي نظر أستاذك إليك فافهم تغنم. Beliau membuat semacam ilustrasi majaziyah. Kita ini bebatuan. Sejauh mana pencapaian kita, setinggi mana kita naik, itu sejauh mana kekuatan guru. Kalau ente nggak punya guru, siapa yang ngelempar ke sono? Oh, ini kalimat diambil daripada salawat masyishiyah. Wazujni fi biharil ahadiyah. Ya Allah, lemparkan aku ke samudra keesaanmu, samudra ma'rifat keesaan. Berarti siapa yang ngelempar? Yadullah fauqa aidihim. Tangan mereka, ya tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan mereka siapa yang membantu mengulurkannya? Lewat siapa mereka mengulurkan tangan? Lewat tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jadi murid itu dilempar sama gurunya. Kapan dilempar? Jika dia sudah siap, bukan jika dia mau. Kalau dia mau, takutnya ketakutan. Disitulah banyak orang minta dilempar sebelum saatnya. Ente jadi majzub. Nanti ngomongnya gak jelas. Nah, dan sekarang banyak orang cerdas-cerdas ngomentarin orang yang aneh itu dengan cara yang lebih aneh lagi. Ya, katanya ente alim. Maka kalau merasa orang itu tidak alim, ngapain diulang-ulang kalimat dia? Ya. Maka di status grup-grup riba tolong jangan ada kalimat itu muncul lagi. Ya, kasih tahu teman-teman. Canda-candaan dengan salah satu orang yang diyakini pemimpin thariqat di satu wilayah itu, yang katanya ngaku bisa bahasa apa itu, ya, itu urusan dia lah. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya. Nggak usah ikut-ikutan, khawatir terjebak kepada bab mencaci dan menghina. Sedangkan mencaci menghina ciri-ciri orang munafik dan fasik. Nauzubillah min. Berarti hari ini banyak orang munafik. Banyak orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Saya khawatir jika lisan ini, ya, lisan fihi nifaq, nauzubillah. Dan kita minta ampun setiap hari dari kolbu yang ada nifaknya, kolbu yang ada munafiknya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah tidak ada sentuhan tangan guru kepada batin kita, ya sudah. Kolbunya sudah nggak ada lagi ngelempar. Habis lempar jatuh, nggak diambil lagi sama guru. Kenapa? Kamu terbang aja sendiri, kata gurunya. Dilempar, nyampe di mana, nanti diambil lagi sama guru. Dilempar lagi, ya terus nyampe ke sana. Cuma ada yang ngelemparnya lebih cepat lagi, langsung sampai di sana. Ya, itulah pengalaman Imam Syazili kepada gurunya Ibnu Mashish. Imam Ibnu Mashish ini wali kutub di zamannya. Waktu Imam Syazili cari wali kutub ke Baghdad, apa kata ulama Baghdad? Ada seorang syekh wali kutub ngomong gini, ente orang mana? Saya orang Maghrib.
Maghrib itu dua, maghrib dekat, maghrib jauh. Aljazair itu maghrib dekat, dia di Aljazair. Tapi semuanya sampai Maroko disebut maghrib. Abul Hasan, yaitu Syazili, di kampungmu ada seorang wali kutub. Pergilah ke sana. Oh, ternyata wali ini juga ada wilayah-wilayahnya. Namanya walayah, wali. Nggak boleh menambil-ambil murid orang. Ini wilayah dia. Begitu. Akhirnya pulanglah dia ketemu, sampai ke barat ketemu Imam Abdussalam Ibn Mashish. Ya. Imam Abdussalam Ibn Mashish itu yang mengajarkan ziarah. Tradisi ziarah di kalangan Syaziliyah, Imam Syazili ngambil dari Ibnu Mashish. Ajaran itu terus sampai nanti ke Imam, guru dari pengarang kitab itu, Bu, ya. Tadi Al-Banani punya guru namanya Abdul Wahid Ad-Dabbagh. Abdul Wahid Ad-Dabbagh ini dipesenin ibunya. Jadi di Maroko itu yang kencang bertorikot itu perempuan. Makanya ibu-ibu yang wali-wali ini punya anak jadi wali. Jadi kalian harus jadi kekasih Allah. Ya, harus jadi wali biar anaknya jadi wali semua. Ya, kalau nggak jadi wali fatashabbahu bihim, maka tirulah sifat-sifat mereka. Kalau saya katakan nggak pantas jadi wali orang-orang kayak gini. Ya, wali PA mungkin. Wali palsu, wali bayangan. Yang pasti wali murid, wali santri, wali anak kita sendiri. Fatashabbahu, kita tiru sifat mereka. Moga-moga nyatu dengan diri jadi wali. Ya. Mudah? Enggak sih. Sulit? Enggak juga. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Ya. Akhirnya Abdul Wahid Dabbagh cerita, dulu waktu umurku masih 9-8 tahun, ya. Masih muda, sekecil. Ibuku pesan, itu ada kubur wali namanya Ibnu Mashish, kamu berkunjunglah. Tapi pesan ibu cuma satu. Nih ibunya nih, wali nih. Ngomongnya gimana coba? Tapi kalau ke sana jangan seperti orang-orang kebanyakan. Loh, apa maksudnya wahai ibunda? Apa kata ibundanya? Ibundanya Imam Abdul Wahid Ad-Dabbagh. Beliau itu bukan orang yang memberi kamu dunia dan akhirat. Orang ini wali ma'rifat, orang yang dekat bisa menghantarmu kepada Allah. Maka jika engkau datang ke sana, wahai anakku, ini anak masih kecil, mintalah makom yang dia telah sampai kepadanya. Ngeri itu ibunya. Ngeri ibunya, ya. Jangan minta dunia, jangan minta akhirat. Akhiratnya nggak boleh diminta. Minta makom. Makom apa? Bukan makom keramat, bukan. Kedekatan dia itu tolong kamu minta. Seperti apa kedekatanmu kepada Allah, ma'rifatmu kepada Allah, wahai Tuan Syekh, tolong berkahi saya dan mendapati itu. Dan apa kata beliau? Setelah lebih dari 50 kali ziarah, hasoltu ala ma talabtuhu minhu. Setelah 50-70 sampai nggak bingung dia udah berapa kali dia menziarahi Ibnu Mashish. Baru aku memperoleh apa rahasia makomnya Ibnu Mashish. Nah, Ibnu Mashish itu guru dari Syazili, Imam Syazili. Itu kemudian thariqatnya diikuti oleh Imam Abdul Wahid Ad-Dabbagh melalui murid-murid Maula Al-Arabi Ad-Darqawi. Jadi dia punya murid, siapa namanya, Qadur, ya? Ibn Qadur, ya, kalau nggak salah, ya. Kalau salah lewat beliau itu, ya. Dan beberapa masyayikh lain. Mesti berguru, nggak hanya lewat ziarah. Dia ziarah, dia bermursyid, dia berziarah. Maka kita salah satu amalan kita apa? Berziarah. Nah, insya Allah ini Oktober nanti kita ziarah, tapi bukan di Jawa soalnya, di Uzbek, insya Allah. Ya, siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, silakan berangkat. Kalau enggak ya titip doa aja. Di sana ada silsilah. Kalau kita bagi 3 macam silsilah, 1 silsilah thariqah, 2 silsilah ilmu, lalu silsilah sahabat. Ya, ada zuriat dari keluarga Rasul di sana. Ya, masih generasi sahabat atau tabi'in. Di sana juga ada Bukhari, ya. Naqsyabandiyah di sana ada 12 ya, tapi yang bisa dikunjungi langsung tuh sekitar 10 atau 11. 9 sampai 11. Ya. Insya Allah. Nah, ini agak beda dengan trip ziarah biasa. Orang kalau ke Uzbek paling ke Imam Naqsyabandi, Abdul Khalid Ghizwani, terus 1-2 terus udah belanja.
Belanja kita belanja ma'rifat. Di sono kita ngaji. Di bus kita ngaji. Ya, kayak kita kemarin di ini ya, di Mesir ya. Indonesia, siap. Ini nggak bisa jangan nyesek ya. Doa aja. Rezeki itu bukan gaji. Wa kana sayyidi mana lagi ya? Wa kana sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirruhu yurabbi auladahu bin nazr min ghairi kalam. Imam Syadzili mendidik anak-anaknya, di sini maksudnya anak-anaknya, murid-muridnya. Bin nazar, dengan memandang, bukan dengan kalam. Bukan dengan ngatain. Misalnya nih, ada sampah, panggil, kamu ambil sampah, ceramahin setengah jam, enggak begitu. Dia ambil sampahnya, dia buang sendiri. Itu. Kecuali bab ta'lim, Imam Syadzili belum mengajarkan kitab Qutul Qulub, lalu mengatakan Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki qutun. Kitab Qutul Qulub yang 2 jilid itu adalah makan rohani. Qut artinya makanan. So? Apalagi kata beliau Imam Syadzili mengajarkan Ihya Ulumuddin. Maka kita, karena antum gak sanggup belajar Ihya Ulumuddin yang 4 jilid, kita pakai Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini tasyabbuh bi Syadzili. Maka Imam Syadzili mengatakan Ihya Ulumuddin ihya'un. Baca Ihya, ngaji Ihya, menghidupkan hatimu. Dan beberapa kitab lain ada Syalukus Syariah dan lain-lain ya. Jadi Imam Syadzili juga ngaji kita. Maka thariqah beliau al-ilm, ngaji. Ya. Oh, nanti Dawabi udah dapat ijazah nih 7, berhenti ngaji Risalah Syariah. Berhenti ngaji Mabuya. Tetap ngaji. Ini hebatnya orang Jawa. Santri-santri Jawa atau Banten atau Sunda, Betawi, saya lihat Madura ya. Dia udah jadi kiai besar nih. Dia punya waktu yang wajib selalu dia datang kepada gurunya. Dan kalau ketemu gurunya begini semua. Nggak ada begini, aneh dah, viral. Nggak ada begitu. Tetap ya. Tetap dia bungkuk-bungkuk. Bahkan ditelepon sama kiainya, ditelepon ini. Udah begini langsung. Enggak kiai, enggak jenengan situ aja. Masya Allah, itu baru nelpon. Itu kejadian rektor UIN yang lama, Prof. Komarudin Hidayat itu kalau ditelepon kayaknya begitu. Ini persaksian kawan-kawan kita dan termasuk kita juga pernah lihat lah ya, yang mirip-mirip begitu tuh. Profesor di UIN kalau ditelepon kayaknya langsung begini. Turun dari kursi, ada juga. Masya Allah, malu kita. Ya. Kayaknya ini yang membuat kenapa banyak kekasih-kekasih Allah di Pulau Jawa ini. Ya. Saya akui itu, dahsyat. Betul, kering. Negeri kita ini kering, Bu ya. Karena ya tahu sendirilah, murid baru dikasih ijazah udah gak datang ke surau. Betul, Bu ya. Mursyidnya kesepian. Ada yang nyesel ngijazahin muridnya. Serius. Guru kita banyak yang begitu. Ya Allah, kalau begini percuma nih angkat jadi khalifah. Gitu ngomong guru ini. Udah pernah dengar? Percuma. Antum karena dapat ijazah terus gengsi. Mending gak dapat ijazah. Ya Allah. Buya Asfi ini milih kitabnya, halamannya kok yang pedas-pedas, Bu ya. Maksudnya apa ini, Bu ya? Langsung halaman 19 lah nih. Wa min sya'nihi alla yaqna'a bi mujarradi i'tiqadihi fi syekh wa yatasahal fima ya'muruhu fihi aw yanhahu anhu wa yaqulu nazaru sayyidi yakfini fa inna dhalika jahlun bit tariq. Inilah masyaallah. Kadang-kadang beberapa murid terbakar oleh dahsyatnya nur gurunya. Sehingga dia ngomong gini, pandangan guru ke aneh mah cukup, aneh khidmat ke guru aneh mah cukup. Ngapain sholat, ngapain wiridan, ngapain itu? Udah dekat ke Sumber katanya. Tuh mana tuh orang itu? Oh kalau itu masih sholat dia, masih wiridan dia. Enggak ada yang kebakar, langsung Pak, nggak usah sewiridan dekat sumber. Sumber mata air. Apa sumber mata pencarian? Allahu Akbar.
Jadi beliau bilang, jangan sampai seorang murid merasa cukup dengan keyakinan dia tentang kewalian gurunya. Wali itu punya stok untuk memberi syafaat, dan itu ada di hadis ya. Ya, ada di hadis. Bahwa yang beri syafaat itu nabi, malaikat dan orang soleh. Orang soleh sini wali. Hadis Sahih Muslim. Ya. Wa yatasahal fima ya'muru, akhirnya karena merasa sudah dijamin oleh si sumber. Yatasahal fima ya'muruhu, akhirnya menggampangkan apa yang diperintahkan gurunya. Wirid-wirid gurunya nggak diamalin lagi. Atau terhadap larangan gurunya. Lah guru menyuruh dan melarang kan berdasarkan syariat. Udah, norak ente. Gitu ya. Hati-hati. Itu nanti sebelum akhir zaman digoyang terus, dan orang begitu akan dirontok-rontok-rontokin terus sampai yang bersamanya orang-orang yang seimbang antara syariat dan hakikat. Orang begitu nanti rontok sendiri, tenang aja. Kalau Allah sayang, Allah rontokkan dia dengan kematian husnul khatimah. Jika Allah marah kepadanya, Allah istidrat dia, dipanjangkan umurnya, dan dia mati dalam saat tidak hanya meremehkan wirid gurunya, dia nanti meremehkan sang gurunya. Nauzubillah min dalik ya. Guru antum sebelum sampai kepada guru-guru besar kan banyak. Itu satu pun gak boleh suul adab loh. Hati-hati. Gak boleh suul adab. Baik-baik adab ke mereka. Ya. Bukan adab itu bukan antum jadi budak, bukan. Adab itu mana yang sepantasnya dalam humanisme, dalam pemahaman kita sebagai orang-orang yang menganut insaniyah, kemanusiaan. Orang yang sudah menyebarkan nurnya kepada antum. Mereka ngaji sekian tahun, dapat rahasia, terus ditumpahkan gratis gitu. Kita memandang itu kepada beliau-beliau itu. Ya, itu yang kita pandang dari beliau-beliau. Itulah sebabnya guru kita berkalam apa? Ilmu ini mahal, nak. Mahal tak terbeli. Tapi karena sayang guru kepada murid, dibagikan juga secara gratis. Rasulullah SAW begitu mengajarkannya ya. Jadi kalau orang ngomong, jaminan guru aneh mah udah cukup ya. Perhatian guru aneh udah cukup, khidmat aneh udah cukup. Orang ngomong begitu, dzalika jahlun bit-thariq, tanda dia kejebak, itu kejahilan tentang thariqah. Mung thariqah nafsiyah apalagi thariqah ruhiyah. Ya, orang kira udah thariqah ruhiyah enggak wiridan, ya salam. Ente kapan enggak wiridan? Kalau sudah dawamul musyahadah, nggak usah wiridan. Orang wiridan supaya apa? Sampai musyahadah tuh. Apa arti musyahadah? Menatapnya ruh kepada yang menghembuskannya. Kalau udah sampai di situ, jangankan wirid, kata Imam Abu Yazid, batalat dzikr. Zikir ente batal, karena zikir itu orang yang gaib hatinya kepada Allah. Orang yang zikir, karena dia terhijab kepada yang punya nama. Kalau musyahadah sudah dengan yang punya nama. Yang tingkatan tadi yang kita jelaskan itu. Jadi oleh karena itu, mau makomnya udah gimana, ya wirid asas yang ditinggal lah ya. Ketinggalan di qadha, wirid asasnya diamalkan. Di qadha itu ya, jangan ditinggal. Itu wirid asas. Kalau masyayikh kita lebih panjang lagi wiridnya. Kecuali nafas antum sudah zikir, nggak perlu lagi wiridan. Sudah zikir belum nafasnya? Yang ada nafas syahwat, yang ada nafas emosi, nafas su'udzon, lidah yang suka ngejek-ngejekin orang yang beda faham. Ya, Anda dikasih tahu sama guru dulu, apa kata beliau? Ente tahu nggak? Ujian kamu itu bukan sekedar melawan kelompok yang ekstrem itu, enggak. Justru ketika Allah membalut seorang yang punya nur, tapi dibalut dirinya seperti seorang yang ekstrem. Mampukah kamu melihat nur di kolbunya? Orang nyebelin, bidah-bidahin kita, ya kan? Nah, kalau kita punya nur, kita nggak kasar loh sama dia. Itu yang kita lihat pada Habib Umar ya. Beliau pernah nggak kajiannya ngejek Wahabi? Nyebut aja nggak tahu kalau di rumah, di pengajian. Kalau aneh kan sering.
Karena kita di kampus biasanya nyebut, jangankan salafi, ateis juga kita sebut. Salafi kan masih saudara kita. Jangankan salafi, keramiyah, mujassimah, kita masih sebut. Apalagi kelompok Buya Asriyah, ya.